Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melanjutkan kembali tentang teknologi khususnya otomotif, berhubungan otomotif. Baiklah, sekarang saya menyampaikan tentang karburator ya. Alhamdulillah ya, dengan seizinnya Yang Maha Kuasa, saya bisa untuk melanjutkan kembali tentang teknologi, khususnya teknologi otomotif. Saya juga belajar dari YouTube para teknisi spesial. Semua karburator, artinya yang di lapangan itu banyak sekali yang bermasalah tentang karburator. Kenapa seperti itu? Ya karena pada umumnya orang itu menunggu bermasalah dulu. Jadi pemeliharanya biasanya kurang. Yang betul, yang baik tanpa ada masalah. Salah satunya dengan memperhatikan jarak tempuh, filter udara, filter bensin, itu salah satunya. Itu bisa dilihat dari situ. Kalau filter bensin sudah, artinya berdasarkan jarak, itu harus diperiksa. Yang berikutnya filter udara juga berdasarkan jarak tertentu, itu juga harus diperiksa apakah sudah banyak kotoran atau tidak. Banyak kotoran dan tidaknya itu tetap harus dibersihkan pada jarak tertentu. Itu salah satunya. Yang berikut, yang paling banyak bermasalah, yang saya pelajari di para konten itu tidak bisa langsam, berebet ya, tidak ada tenaga. Itu salah satunya. Banjir. Kalau banjir, yang saya perhatikan semuanya sudah bisa menyelesaikan. Kemudian berebet, sudah ada yang menyelesaikan. Ini yang terutama yang tidak bisa langsam. Yang tidak biasa langsam itu dikarenakan banyak. Saya juga ini digabungkan aja biar komplit. Salah satunya ini solenoid kalau mati, tidak bekerja atau tidak ada arus ke kabel, ini tidak bekerja, tidak bisa langsam. Kemudian cara solusinya itu juga betul ya, dengan solusi melepas jarum atau needle yang pada solenoid dilepas, itu juga bisa ya, bisa solusinya. Tapi yang bermasalah kalau itu dilepas, maka pada saat kunci kontak off, ini proses engine running ya, kemudian off kan, karena ini tidak bekerja, loss ya, pada saat itu bahan bakar pada saat off, bahan bakar akan terisap karena gaya inersia daripada mesin itu sendiri. Jadi bahan bakar masih terisap. Yang berikutnya ya, ini sebagai tambahan, kalau ini bagus, tidak banjir, kalau banjir juga sih sama, tidak bisa langsam. Itu semuanya sudah bisa ada solusinya. Tapi saya tambahkan lagi, permukaan ini ya, permukaan antara karburator dengan manifold itu misalkan cembung. Pada saat engine temperatur tercapai, itu akan terjadi bocor. Jadi pada temperatur tercapai itu tidak bisa langsam. Yang kedua, packing antara
permukaan karburator dengan intake manifold itu udah ada retak misalkan, itu pun atau retak atau rusak ya. Kalau rusak itu kelihatan sekali, kalau retak itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak, tergantung orangnya. Itu juga sama sekali tidak bisa langsang atau stasioner. Yang berikutnya ada ini untuk vakum ya. Vakum ini misalnya ke delco, vakum delco longgar, itu bisa juga sama tidak bisa langsang. Tapi kebanyakan tidak dipergunakan ini vakum ini. Ya itu solusinya ya. Ini ya saya ulas lagi nih. Saya banyak pertanyaan dari komentator komen yang bertanya ini, mohon maaf, saya bukan tidak menjawab, tapi takut salah paham. Nah, sekarang bagaimana cara nyeting ya? Nyeting karburator. Di sini ada dua ya. Ada dua untuk menyetel. Yang ini bahasa luarnya itu untuk angin. Padahal ini itu untuk mencampurkan bahan bakar dan udara pada saat langsam. Yang ini yang satu lagi, yang ini kalau ini ditambah ke bawah, RPM akan bertambah, ke atas RPM akan menurun. Yaitu ya untuk RPM. Yang tadi yang ini, bagaimana cara mengajas atau menyetel yang kalau bahasa luar ini untuk udara, padahal untuk bahan bakar udara pada saat langsam. Tapi itu terserah orangnya. Ini saya berdasarkan buku dari perusahaan-perusahaan, baik dari semua ya, berdasarkan standar internasional. Semakin ini ke atas, putar ke atas, dibuka, itu semakin banyak bahan bakar dan udara. Artinya antara campuran udara itu semakin banyak bahan bakar. Asalkan ada juga katanya semakin pada saat engine running, RPM hidup ya, engine hidup. Ini katanya, ini saya bukan menyalahkan orang ya, saya tidak mau seperti itu. Ini kata buku ya, berdasarkan perhitungan ilmu kimia. Ke atas dulu boleh pada saat engine atau setting, ini boleh dulu ke atas, ini ke bawah, posisi putaran antara 1500 sampai 2000. Nah, setelah tercapai 1500 atau 2000, ini dikebawahkan dulu, putar ke kanan sampai mau mati, Nah, kemudian sampai mau mati atau sampai mati pun nggak apa-apa. Kemudian diputar ke kiri satu putaran, 1,5, maksimum 2 putaran. Ya, kemudian setelah seperti itu tadi, kemudian baru ini ya untuk RPM-nya. Ini sebetulnya untuk RPM dan untuk putaran tinggi. Yang jelasnya RPM untuk menentukan RPM sesuai dengan SOP 4 silinder antara 600 sampai 700. Itu yang idealnya. Nah, kemudian ini banyak orang ya, banyak para teknisi yang di luar ini supaya engine-nya pada saat stasioner semakin ke atas, katanya cari putaran tertinggi. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Memang dengan semakin ke atas, bahan bakar dan udara terlalu maksimal, tenaga memang agak tinggi. Apabila variabel ignition system bekerja, kalau tidak bekerja tidak sangat berpengaruh, tidak ya.
hanya enaknya aja pada saat rangsang. Tadi resikonya CO-nya terlalu tinggi. Dengan CO terlalu tinggi sehingga akan menghasilkan jelaga-jelaga di ujung knalpot hitam, ya. Hitam. Nah yang tadi yang betul seperti itu. Jadi ke bawah dulu sampai mau mati, atau pada saat diam juga ini bisa tanpa engine hidup. Ya artinya ini sampai ke bawah sampai mentok. Kemudian putar satu putaran. Yang bagus, yang paling efektif dan efisien itu satu putaran atau setengah putaran kalau bisa. Itu akan lebih efektif dan efisien atau irit, ya. Yang berikut yaitu terserah. Jadi bisa kalau lebih ke bawah, putaran ke bawah sangat irit, kalau ke atas sangat banyak bahan bakar. Tergantung orang itu. Orangnya kalau mau yang efektif, efisien dan irit, yaitu hanya satu putaran atau setengah putaran. Yang bagus setengah putaran apabila engine-nya bagus, memenuhi syarat variabel teknologi ignition, ya. Yang berikutnya baru mengutarakan ini untuk yang menentukan RPM. Yang RPM ya, tadi untuk 4 silinder tidak dipengaruhi oleh cc. cc 2000 selama 4 silinder itu 600 sampai 700. Itu patokannya. Tergantung, tapi berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan CO-meter mendeteksi hasil gas buang, ya seperti itu 600 sampai 700. Sampai 600 sampai 700. Semakin 6 silinder, 700 silinder, 7 silinder, nah ini memang akan lebih rendah lagi, bukan 600, bukan 700, bisa 400. Ya berdasarkan SOP. Nah, ya saya yang penambahan ini karet. Kenapa dipergunakan karet? Karena mengencangkan, ya, dengan tanpa karet ini kadang-kadang tidak langsung rapat. Tapi kalau dengan menggunakan karet ini itu ikatannya semakin rapat. Ya. Nah banyak di saluran masuk ini banyak debu kotoran yang menempel di daerah ini, di daerah masuk, ya. Ini ya kan temperatur ini hanya dengan hubungannya dengan filter udara. Nah kenapa seperti itu? Ya karena tidak menggunakan filter udara. Memang dengan tidak menggunakan filter udara, gaya engine semakin besar, tapi risikonya banyak kotoran pada saluran masuk di karburator karena tidak menggunakan filter. Yang saya perhatikan pada umumnya menaikkan tenaga engine itu dengan melepas filter karburator. Juga selain itu juga kita menambah jumlah bahan bakar. Tapi di sini kan kalau menambah jumlah bakar semakin banyak tertentu lampu, dan risikonya banjir. Tapi yang bagus sesuai dengan level yang pada ruang pelampung, ruang bensin. Ini yang bagus, ya. Semakin kecil jumlah bahan bakar yang semakin bawah, yaitu susah hidup, ya, atau nggak bisa langsam. Jadi tidak bisa langsam itu bukan hanya tadi aja. Jadi karena permukaan jumlah bahan bakar di ruang pelampung itu tidak mencukupi. Jadi kembali lagi, ini saya juga itu terserah orang, ya. Menambah daya itu dengan melepas filter udara di karburator itu sayang sekali, ya. Karena ya itu tadi resikonya numpuk kotoran pada permukaan saluran masuk di karburator. Ya kalau numpuk akhirnya bermasalah, ya. Berat.
dan sebagainya. Yang berikut ini kadang-kadang orang itu ingin bisa itu dengan hanya satu konten, padahal konten dari saya dari perguruan sampai saat ini kalau itu dipelajari akhirnya ya bisa disimpulkan, dan teori yang sebenarnya berdasarkan SOP, berdasarkan ilmu dari perusahaan dari pabrik sudah saya kemukakan, sudah saya kontenkan pada saat konten yang dulu yang ke belakang seperti itu. Karena yang memang waktu konten yang ke belakang itu karburatornya harus turun ya. Harus turun, ini harus mendatar ya. Ini carry 10. Sedangkan yang ini mesinnya sama 1000 cc, karburatornya harus turun, artinya bahan bakarnya vertikal ya. Kalau yang ini yang minibus horizontal, belum ada yang minibus yang vertikal. Pada umumnya semuanya sampai sekarang saya masih melihat, menemukan yang belum dirubah, yang tadinya horizontal menjadi vertikal, belum ada. Mungkin dari situ disesuaikan dengan ruang lingkup, dengan vertikal dengan horizontal, sehingga ruang lingkupnya artinya cocok ya, tidak memakan tempat. Sedangkan yang mesin di depan umumnya vertikal. Tapi kalau Jimny katanya ya horizontal. Bisa dirubah jadi vertikal, bisa aja. Mungkin dirubah jadi vertikal memakan tempat. Ya, ini ke kunci kontak. Ini ada 2 kabel, yang satu ini kemasan. Nah, saya ulas sekali lagi. Kalau ini tidak bekerja, misalkan dilepas, ya tadi udah saya kemukakan dilepas, resikonya boros bahan bakar. Karena pada saat engine off, kunci kontak off, ada gaya inersia ya. Pada saat engine off, pada saat kunci kontak off kan, sehingga bahan bakar akan terbuang, bukan dipakai tenaga. Nah, ini kerusakannya bisa aja di kabelnya tidak berhubungan, atau dimakan manusia ini karena punya waktu, punya umur. Jadi sesuatu materi mempunyai masa usianya. Saya kira sampai seperti itu, sampai di situ. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini yang para teknisi yang otodidak sih jangan merasa tersinggung ya. Saya tidak merendahkan. Itu semuanya sudah bagus cara-caranya. Cuman ini ada sini aja. Ini kebanyakan yang dilepas. Memang dengan dilepas jarumnya memang jawaban juga, tapi risikonya seperti tadi. Dan umumnya ini yang enak sekali pada langsam, semakin ke atas semakin enak, itu juga berisiko tinggi terhadap gas buangnya CO-nya. CO yang membahayakannya CO, bukan CO2. CO itu karbon monoksida. Kalau CO2 karbon dioksida, itu tidak berbahaya. Tapi yang berbahaya adalah CO-nya. Kebanyakan CO karena terlalu ke atas. Yang keduanya karena parabel teknologi, ignition teknologi tidak bekerja. Ya, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan. Ini ada juga banyak nih yang tertinggal, tapi itu sudah bisa dihandle oleh yang lain. Saya hanya melengkapi aja. Baik, ya. Mudah-mudahan banyak bertanya.
Ini maaf sekali lagi ada komen-komen saya tidak menjawab sekaligus karena takut salah paham, seperti itu tuh yang saya harapkan maunya interaksi langsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak bertanya melalui WA boleh atau melalui telepon boleh. Datang ke rumahku itu sangat diharapkan. Alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa sampai di situ dulu ya. Lain kalau ada salah ucap, itu manusia, yang benarnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.